Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Baik, terima kasih semuanya ya. Saya ucapkan selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa, pagi hari ini kita akan menganalisa pergerakan harga ya dalam program Trade Opportunities Today untuk melihat peluang trading hari ini. Saya juga ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang menyaksikan dari Zoom. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Baik teman-teman, langsung aja kita masuk ke kalender ekonomi untuk melihat data apa saja yang akan dirilis pada hari ini, Rabu 15 Desember 2021. So teman-teman bisa lihat di layar, hari ini ada banyak banget berita ya. Nanti siang, ini dari sesi Inggris, ya, ada data dari sterling ya, dari Inggris terkait dengan indeks harga konsumen untuk month on month dan years on years ya. Kalau teman-teman lihat data ini akan dirilis jam 2 siang nanti. Dan secara pengaruh di pasar, jelas pengaruhnya high impact ya, terutama untuk sterling. Jadi nanti siang tolong teman-teman perhatikan untuk data ini, terutama untuk teman-teman yang trading di GBP atau sterling. Nah untuk indeks harga konsumennya dari per bulan ya, kalau teman-teman lihat data sebelumnya itu 1,1%. Dan forecast-nya atau prediksi hanya 0,4%. Artinya untuk perkiraan dari analis, cukup jauh ya dari data sebelumnya. Saya sih lebih positif untuk melihat data yang akan dirilis nanti siang lebih besar daripada forecast-nya atau lebih besar daripada 0,4. Karena sekali lagi data sebelumnya 1,1% dan diprediksi hanya 0,4%. Ini cukup jauh gap-nya. Jadi kemungkinan besar akan lebih besar dari data tersebut. Tapi ya pasti kita harus lihat rilis datanya untuk lebih objektif. Kemudian di jam yang sama juga, jam 2, ini juga ada indeks harga konsumen untuk years on years ya, di bulan November, data sebelumnya 4,2%, diprediksi ada peningkatan optimisme untuk indeks harga konsumennya dari Inggris. Nah, jadi dua data ini tolong teman-teman perhatikan untuk nanti siang, sekali lagi terutama yang trading di per GBP. Kemudian di malam hari juga banyak data ya dari sesi Amerika Serikat. Data pertama akan dirilis jam 8.30 atau jam setengah 9 malam, ini terkait dengan penjualan retail untuk bulan November. So kalau teman-teman lihat data sebelumnya itu di angka 1,7% dan diprediksi ada pengurangan ya, pelemahan penjualan retail di angka 0,9% untuk forecast atau prediksinya. Ini juga cukup jauh dari data sebelumnya. Kalau saya melihat data yang akan dirilis mungkin akan lebih besar, mungkin ya, akan lebih besar daripada data ini. Kita akan lihat nanti jam setengah 9 untuk rilis datanya. Kemudian ada juga data dari harga ekspor ya, indeks harga impor. Tapi secara garis besar ya, penjualan retail inilah yang harus teman-teman perhatikan rilisnya, karena inilah yang mempengaruhi pergerakan indeks dolar secara garis besar nanti malam. Jadi penjualan retail tolong diperhatikan untuk rilisnya. Kita sama-sama tahu semalam juga ada indeks harga konsumen atau CPI dari Amerika Serikat yang dirilis positif. Makanya semalam pergerakan harga emas sempat turun sampai ke level 1766 ya. 1766 terendahnya, kemudian terkoreksi lagi. Itu akibat dari data Amerika Serikat yang positif malam. Nah mungkin untuk impact-nya akan sama nih. Data nanti malam ini akan sama seperti data semalam. Jadi ketika dirilis mungkin pergerakan harga juga akan kuat. Bisa ke atas atau bisa ke bawah. Kita lihat rilisnya nanti, positif atau negatif untuk indeks dolar. Gitu ya. Kemudian juga di jam setengah 11, ini ada data dari inventory minyak mentah. Seperti biasa, data ini pastinya mempengaruhi harga minyak. Persediaan yang lebih besar daripada data sebelumnya, artinya negatif untuk harga minyak, dan persediaan yang lebih rendah daripada data sebelumnya, ini akan menjadi trigger untuk mengangkat lagi harga minyak. Oke, dan juga di Kamis pagi dini hari ya. Coba kita lihat. Ya, nah ini yang ditunggu-tunggu pasar juga untuk hari ini adalah tingkat inflasi atau suku bunga Amerika Serikat. Nanti malam dirilis jam 2 nih. Ya, kalau kita lihat untuk suku bunga Amerika Serikat masih di 0,25% dan diprediksi akan tetap sama ya.
Tapi di jam yang sama ini akan ada pernyataan dari FOMC ya, biasanya sih Powell akan berpidato, nah mungkin terkait dengan tapering. Makanya hari ini data yang banyak ditunggu oleh pelaku pasar, terutama data inflasi dan juga pernyataan dari anggota FOMC. Teman-teman yang trading emas, mayor pair, dan seluruh pasaran mata uang yang berhadapan dengan USD, tolong diperhatikan data ini. Kalau kita melihat data-data sebelumnya, jika suku bunga memang dirilis tetap 0,25%, biasanya secara teknikal mata uang negara tersebut akan melemah. Secara teknikal, pergerakan mata uang tersebut akan melemah. Biasanya seperti itu. Artinya mungkin dolar akan mengalami penurunan sedikit, dan pair-pair yang lain akan mengalami kenaikan, terutama mayor pair. Itu kebiasaannya seperti itu. Tapi yang diperhatikan juga nanti adalah pidatonya. Pernyataan dari FOMC terkait tapering itu yang paling penting ya. So hari ini datanya banyak, kalau teman-teman perhatikan ya, dari sterling nanti siang jam 2, kemudian nanti malam jam setengah 9, dan besok dini hari terkait dengan suku bunga. Ini untuk kalender ekonomi hari ini yang perlu teman-teman perhatikan. Oke, untuk kalender ekonomi cukup jelas ya. Kita langsung masuk ke teknikal. Oke, kita awali dulu dari indeks dolar, teman-teman. Kemarin kita udah analisa sama-sama bahwa memang indeks dolar ini bermain pada range yang cukup jelas ya. Di mana kemarin kita udah analisa sama-sama level 96.6 merupakan resisten harga, dan level bawah di 95.9 atau 96 merupakan support terdekat. Jadi ini range-nya yang kita bahas kemarin. Dan memang kita analisa bahwa potensi pergerakan indeks dolar ini akan cenderung ke atas atau menuju resisten. Teman-teman bisa lihat akibat data semalam, ini terjadi penguatan dari indeks dolar menyentuh level resisten. Teman-teman bisa lihat data tertinggi sebelumnya ada di tanggal 7 Desember dan juga tanggal 30 November. Jadi sekarang pergerakan harga di 96.5 ini mendekati level resisten, bahkan sudah menyentuh sebenarnya, namun masih tertahan. So, untuk resisten 96.6 ini masih menjadi acuan ya untuk pergerakan indeks dolar hari ini. Jika pergerakan harga masih di bawah 96.6 atau di bawah resisten, maka ada potensi untuk indeks dolar kembali terkoreksi sampai ke level 96.2. Ini adalah support terendahnya semalam. Jadi tahanan yang paling dekat. Namun jika level resisten ini berhasil di breakout ya, 96.6 berhasil di breakout, maka potensi pergerakan harga akan kembali ke level tertingginya tahun 2021 di harga atau di level 96.9 sampai 97. Level psikologisnya ya. Tentunya data nanti malam penjualan retail kemudian suku bunga ini pasti mempengaruhi pergerakan harga secara garis besar dan jangka panjang untuk indeks dolar. Ya, kita lihat. Sekarang mendekati resisten, apakah berhasil di breakout? Kita lihat ya. Nah, itu untuk gambaran indeks dolar, range masih jelas, 96.6 untuk resisten terdekat, dan 96.2 sebagai support terdekat. Kecenderungan pergerakan harga saya lihat akan mencoba resisten, dan kita akan lihat reaksinya di level resisten ini. Apakah berhasil breakout atau kembali terkoreksi. Itu untuk gambaran indeks dolar, teman-teman ya. Kita langsung analisa untuk Forex. Kita mulai dari Euro USD. Ya. Euro USD pun kemarin sempat menguat ya. Sempat menguat sampai level 1.1320 di mana 1.1320 ini merupakan level resisten sebelumnya ya. Nih teman-teman perhatikan di tanggal 10 Desember ini ada harga tertinggi di 1.1320 dan menjadi tahanan atas harga euro kemarin 1.1320. Setelah menyentuh level ini pergerakan euro kembali drop. Kembali turun sampai ke level terendahnya semalam di 1.1250-an.
Nah, ini jadi pergerakan harga euro kemarin ya. Sekarang level euro bermain di 1.1260, di mana kalau kita melihat secara tren, euro jelas trennya turun ya, berkebalikan dari dolar. Dan untuk risk-nya pun kalau saya lihat sudah cukup jelas ya, di mana support terdekat ada di level 1.1230, ini supportnya, atau target penurunan selanjutnya kalau saya lihat ya, dan resisten yang menjadi tahanan yang cukup signifikan di level 1.1320 atau harga tertinggi kemarin dan tanggal 9 Desember. So, untuk range hari ini kalau saya lihat tentu sebelum data dirilis mungkin range-nya akan sempit. Tapi nanti malam jam 8:30 dan jam 2 kemungkinan pergerakan akan lebih volatil untuk euro. Kalau kita ngomongin range secara teknikal, tadi sudah saya sebutkan range yang normal adalah di 1.1320 sebagai resisten dan untuk support di 1.1230-an ya. Nah, jadi gini teman-teman, untuk rekomendasi euro hari ini, kalau kita melihat tren masih turun, maka potensi yang paling ideal adalah posisi sell ya. Paling tidak teman-teman ambil sampai ke support terdekat atau sampai ke level 1.1230. Itu take profit untuk posisi sell. Namun syaratnya teman-teman boleh trading sebelum data dirilis gitu ya. Kalau nanti data dirilis ya teman-teman lihat seperti apa rilisnya, positif untuk indeks dolar, artinya euro akan kembali drop, atau negatif untuk indeks dolar yang artinya akan terjadi koreksi positif untuk euro. Jadi untuk pagi sampai sore hari nanti teman-teman bisa trading dengan range ini. Range yang sudah saya sebutkan tadi ya. Dan range-nya jelas ya. Kalau memang pergerakan harga kembali naik sampai ke level resisten, ini adalah peluang terbaik untuk teman-teman sell. Karena pertama, tren besarnya memang turun. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa resisten ini resisten yang cukup kuat. Selain dari ada dua harga yang sebelumnya menahan kenaikan euro, di sini juga teman-teman bisa lihat ada downtrend line yang menjadi tahanan atas atau menjadi resisten untuk pergerakan euro. Ya, teman-teman perhatikan. Jelas ya, ini adalah tren besarnya dan kecenderungan pergerakan harga kalau saya lihat masih berpotensi turun. Dan kalau level terendah di 1.1230 berhasil dilewati, maka ada potensi untuk harga euro ini kembali tertekan sampai ke level terendahnya tahun 2021 di level 1.1180-an. Ini support juga untuk pergerakan euro hari ini ya. Oke teman-teman ya, untuk posisi ideal saya pikir masih bisa untuk sell selagi pergerakan harga masih di bawah level 1.1320. Oke, ada pertanyaan untuk euro teman-teman? Ada yang trading euro nggak? Nggak ada. Makanya nggak ada yang nanya ya. Oke, kita lanjut ke sterling. Ya, sterling ini teman-teman perhatikan ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa sebelumnya sterling ini bermain pada pola falling wedge. Bermain pada pola falling wedge, kemudian berhasil di breakout ya di 2 hari sebelumnya, di hari Senin kalau saya nggak salah. Kemudian setelah breakout, pergerakan harga naik sampai mendekati level resisten terdekat. Ya, ini teman-teman perhatikan level resisten terdekatnya di 1.3280. Nah, kemarin Senin naik sampai 1.3270, ada kurang dari 10 pip dari resisten. Setelah menyentuh atau mendekati level resisten ini, pergerakan harga sterling ini kembali drop. Dan juga saya sudah sampaikan biasanya setelah pergerakan harga itu breakout dari suatu pola, kalau kita ngomongin pola ini adalah falling wedge, akan ada potensi untuk pergerakan harga itu retest ke level resisten sebelumnya, atau sekarang udah berubah jadi support ya. Maka kemarin kita lihat pergerakan harga turun sampai terendahnya di level 1.3190-an dan kembali terangkat. Nah, kalau kita lihat untuk pergerakan sterling hari ini, saya lihat range-nya pun masih jelas ya, di mana resisten masih di kisaran 1.3280 ya. Ini sebagai resisten yang masih cukup signifikan, dan support masih di level 1.3180-an. Teman-teman kalau kemarin ngambil posisi buy di sini, sebenarnya udah banyak profitnya, udah lumayan ya, bahkan sampai naik ke level 1.3250, ada sekitar 60 pip
reaksi dari pergerakan setelah menyentuh level support ya. Nah, untuk hari ini saya pikir ini masih bisa dipakai sebagai range trading, dan tentu saja data dari indeks harga konsumen nanti siang akan mempengaruhi secara signifikan juga untuk pergerakan harga sterling. Lagi pergerakan harga sterling belum breakout, maka teman-teman bisa buy di level support atau mendekati harga terendah kemarin dan sell di level resisten atau di dekat harga tertinggi sebelumnya. Pergerakan sterling selanjutnya itu tergantung dari pertama data dari sterling, yang kedua adalah data nanti malam terkait indeks dolar, dan yang ketiga secara teknikal area mana yang di breakout. Kalau resisten yang di breakout, maka untuk sterling ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ya. Artinya memang level terendah kemarin merupakan level terendah tahun 2021. Tapi syaratnya harus lewat dulu 1.3280 sebagai resisten yang cukup signifikan. 1.3280 resisten cukup signifikan. Kalau lewat, maka ada potensi untuk kenaikan sterling lebih tinggi. Itu pasti dipengaruhi oleh data Amerika Serikat nanti malam, pasti. Tapi sebaliknya, jika support yang di breakout, maka akan tercipta harga terendah baru untuk tahun 2021. Untuk saat ini, untuk support masih bisa kita gunakan adalah di level 1.319-an, support kuat ya. Teman-teman boleh buy di dekat level support, stop loss sama seperti kemarin ya, di level 1.3150 itu udah bisa teman-teman pasang untuk stop loss maksimal, dan untuk teman-teman ambil posisi sell untuk stop loss maksimalnya ada di 1.3300. Stop loss posisi sell ada di 1.3300. Support di 1.3190 yang pertama, selanjutnya 1.3160. Buy di atas level tersebut nggak apa-apa, tapi stop loss-nya di 1.3150 maksimal atau di bawah harga terendah sebelumnya. Itu ya teman-teman ya. Atau kalau masih melihat pergerakan harga cenderung turun, tunggu teman-teman melihat pergerakan harga sampai ke resisten untuk ambil posisi sell, stop loss-nya di atas harga tertinggi. Atau sekali lagi di 1.3300. Ya, untuk range dari sterling cukup jelas. Kalau saya lihat sekarang pergerakan harga masih konsolidasi menunggu data yang akan dirilis nanti siang dan juga nanti malam. Oke, untuk sterling teman-teman ada pertanyaan? Cukup jelas? Nggak ada yang jawab juga. Gimana? Sibuk trading atau gimana? Cukup jelas teman-teman untuk sterling? Jelas ya, kita lanjut. Kita analisa untuk minyak. Oke, minyak kembali tertekan ya. Setelah kemarin menyentuh level 73 ya, di mana 73 merupakan level resisten sebelumnya di sini ya, tanggal 29 November dan pernah juga di 7 Desember dan 8 Desember. Tanggal 13 Desember kemarin menyentuh level 73 lagi dan tertahan. Kalau kita lihat sekarang pergerakan harga mendekati level support, di mana support ini merupakan area resisten sebelumnya. Ya, kemarin sudah kita bahas bahwa untuk support yang cukup signifikan dari pergerakan harga minyak ini ada di level 69.4 ya. Dan kalau saya lihat kecenderungan pergerakan harga sekarang memang lebih condong untuk turun. Kalau kita lihat sekarang kan udah di 69.8, udah sangat dekat dengan level dari support. Pergerakan selanjutnya saya harus lihat konfirmasi pergerakan harga. Jadi kalau teman-teman mau masuk di minyak, saran saya tunggu dulu ya. Kita pastikan dulu apakah di level support ini ada reaksi dari buyer ya yang kembali bisa mengangkat harga minyak, atau bahkan di sini sellernya masih kuat. Artinya kalau berhasil di breakout, potensi penurunan minyak ini bisa lebih dalam. Artinya mungkin target penurunan selanjutnya sampai level 65 ya. Kalau level 69 ini berhasil di breakout. Jadi saran saya untuk minyak teman-teman wait and see dulu, menunggu dulu di level 69 ini apakah tahanannya kuat. Bisa teman-teman lihat nanti dari bentuk candlestick ya. Apakah ada candlesticknya buyer ya atau bahkan breakout. Ya, keputusan selanjutnya tunggu candlestick berhasil breakout, teman-teman bisa sell, targetnya 65 ya, tapi kalau tertahan di support teman-teman bisa buy di level support ini. Itu yang nggak banyak saya lihat untuk analisa dari minyak, cenderung pergerakan harga saya lihat akan mencoba level support. Kita wait and see dulu ya di level tersebut. Oke, ada yang trading minyak nggak?
Nggak ada ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk analisa Nasdaq. Ya. Di Nasdaq kemarin setelah bermain di level support ya, tertahan sebentar kemudian di breakout. Kemarin udah kita bahas bahwa jika Nasdaq ini berhasil membreakout level 16.100, maka ada potensi pergerakan harga akan turun sampai ke level 15.900-an. Bahkan semalam kita lihat ini penurunannya sampai ke level 15.700 ya, teman-teman. Dan di level 15.700 ini terjadi tahanan juga oleh buyer ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini di sini di level ini menjadi tahanan yang cukup kuat ya untuk pergerakan dari Nasdaq. Kita bisa lihat di sini ada candlestick buyer ya yang menahan pergerakan harga. So kalau saya lihat untuk Nasdaq hari ini masih berpotensi untuk naik ya setelah menyentuh level support dan juga ada reaksi dari buyer sampai ke level 16.100. So untuk Nasdaq, untuk trading jangka pendek, teman-teman bisa ambil posisi buy ya, selagi pergerakan harga masih di atas level 15.700. Untuk stop loss, teman-teman kalau mau ambil posisi buy, saran saya di 15.700 ya. Pas di 15.700 adalah stop loss untuk posisi buy. Taking profit atau TP-nya untuk posisi buy, karena kita lihat di sini ada konfirmasi candlestick buyer ya, teman-teman bisa ambil di 16.100 sebagai targetnya. Dan untuk posisi sell, saran saya teman-teman tunggu di level 16.100 karena sekali lagi level 16.100 kemarin fungsinya sebagai support, sekarang udah berubah jadi resisten. Jadi kalau teman-teman mau sell, lebih baik menunggu pergerakan harga sampai ke level atas 16.100, baru teman-teman boleh ambil posisi sell. Stop loss maksimal 100 poin. Jadi di 16.200 teman-teman bisa terapkan manajemen risiko untuk posisi sell pada Nasdaq. Ya, earnings hari ini sekali lagi kalau saya lihat level 15.750 sebagai support dan resisten yang menjadi tahanan yang cukup signifikan ada di 16.100. Kecenderungan pergerakan harga untuk pagi sampai dengan sore hari nanti saya lihat akan cenderung ke resisten. Gitu ya untuk Nasdaq. Ada yang trading Nasdaq? Nggak ada juga. Baik. Kita langsung ke pair yang terakhir ya. Ya, gold. Gold ya, ini ditunggu-tunggu ya. Gold kemarin tertekan atau semalam tertekan akibat data dari Amerika Serikat yang positif. Sebelumnya pergerakan harga emas ini bermain di level 1790-an atau 1789 ya kemarin siang. Kemudian ketika data dirilis langsung drop sampai ke level 1766, ini level terendahnya. Nah, kemudian kita lihat pergerakan harga tutup lagi di atas level support. Kemarin kita udah buat level supportnya di 1770 ya. Dan kalau saya lihat sekarang masih terkonfirmasi sebagai support karena dari candlestick ini tidak berhasil breakout dari support ini. Ya saya tadi sepakat juga sama Bu Fitri ya. Kalau kita lihat untuk range hari ini memang harga emas akan terpengaruh oleh data nanti malam 8:30 dan juga data inflasi suku bunga. Tapi kalau kita ngomong secara teknikal, maka ada potensi untuk emas ini kembali naik ya sampai paling tidak ke level support sebelumnya yang sekarang berubah jadi resisten. Di mana 1781 ya, 1781 merupakan resisten. Ya, resisten untuk harga emas sampai dengan nanti malam ya. Artinya apa? Ya ketika data dirilis itu udah nggak kepake lagi. Pasti range-nya akan lebih lebar dari situ. Tapi untuk sebelum data dirilis, level 1781 masih menjadi tahanan atas. Ya. Dan saya lihat untuk pergerakan harga cenderungan untuk ke atas ya. Kalau kita ngomongin harga tertinggi semalam di 1778, ini bisa jadi target kenaikan untuk pergerakan harga emas sampai dengan nanti malam. Ya, jadi ada potensi untuk naik. Dan untuk support, saya masih lihat level 1770 ini belum terkonfirmasi di breakout, artinya supportnya masih bisa dipakai 1770 ini ya. Tapi kalau teman-teman mengacu pada harga terendah semalam, ya bisa juga supportnya teman-teman atur di 1766 ya. 1766 juga sebenarnya di tahanan level ini. Supportnya di level ini kemudian tertahan. Nah, jadi teman-teman bisa pilih 1766 sebagai support dan 1781 sebagai resisten untuk
pagi sampai dengan nanti sore ya. Nah, ini range pergerakan harga emas hari ini teman-teman. Cenderungan pergerakan harga saya lihat masih menunggu data dari nanti malam, penjualan retail ya, dan juga suku bunga. Ya. Ini range-nya. Setelah dari data dirilis pasti akan lebih volatil pergerakan harga. Ya, jika data Amerika Serikat negatif, ya, maka ada potensi untuk pergerakan harga emas itu bisa kembali ke 1794, ya resisten yang selanjutnya. Atau jika data Amerika Serikat ternyata positif, ada potensi untuk pergerakan harga emas kembali tertekan sampai ke level 1762. Kalau saya lihat untuk support signifikan, teman-teman ya. Nah ini. Support signifikan itu ada di level 1758 sampai 1762. Nah, ini level signifikannya ya. Teman-teman bisa lihat di tanggal 18 Oktober ini pergerakan harga mencapai level terendahnya di level 1760. Kemudian di tanggal 3 November ini 58 ya, 1758, dan di 2 Desember ada di 62. Jadi saya simpulkan level 1758 sampai dengan 62 merupakan support yang cukup signifikan. So, jika pergerakan harga mencapai level tersebut, ya teman-teman boleh ambil posisi buy. Tapi stop loss-nya tetap harus diterapkan maksimal di level 1755. Ya. Jadi ini saya buat, kalau ada support di 1758, 1760, kemudian 1762, ada 3 support ya, yang harganya berdekatan, itu teman-teman bisa buat area, namanya area demand, area permintaan. Jadi ketika pergerakan harga masuk ke level tersebut, ini jadi peluang terbaik untuk kita ambil posisi buy. Ya, silakan Pak. Dari 3 support itu, yang mana yang kita anggap paling kuat? Kalau saya ngelihat Pak, di level terdekat ya, 1762, bisa kita simpulkan sebagai support yang paling dekat dan juga terkuat. Tapi kalau menurut saya 3 level ini udah jadi area demand. Nah, saya nggak tahu yang mana yang paling kuat karena kita nggak bisa melihat volume yang mana yang paling banyak orang-orang order. Orang tuh beli limit, buy limit itu di mana kita nggak bisa lihat di forex ya atau di sistem trading ini. Jadi saya simpulkan 3 level tersebut kuat, namun yang paling dekat adalah di 1762. Jadi dari 3 support itu yang kita betul-betul jadi patokan? Yang paling dekat Pak, 1762. Bukan 1758. Itu sebagai batas akhir dari pergerakan harga. Makanya saya bilang kalau harga berhasil menembus 1758 harus disiap-siap di-cut. Artinya di situ demand-nya udah kosong. Dan itu finish terakhir. Iya, kalau mau order yang paling rendah di 1758. Kalau itu tembus berarti ada potensi pergerakan harga kembali drop. Kalau 1762 tembus masih belum apa-apa. Masih belum. Itu artinya dia akan coba cari di mana demand atau permintaan yang kuat antara level 58 sampai 62 tersebut. Bisa sampai cuma 62 atau 61 atau 60 atau 59. Nah, itu adalah level-level permintaan. Iya. Makanya saya bilang di level 1755 itu udah jadi stop loss maksimal untuk posisi buy di level tersebut ya. Sekali lagi nanti malam datanya akan high impact ya, akan sangat mempengaruhi terutama untuk pergerakan harga emas. Karena mungkin nanti malam pembahasannya akan lebih ke tapering ya. Apakah akan ditambah taperingnya dari 15 miliar dolar menjadi 30 miliar dolar ya, kita tunggu untuk nanti malam rapat FOMC ya. Oke teman-teman ya, untuk range atas, nah ini tadi kan itu range kecil ya, 1781 sebagai resisten dan 1766 sebagai support. Untuk range sebesarnya teman-teman bisa lihat 1794 ya, 94 sebagai resisten. 93, 94 ini juga sama nih. Levelnya banyak ya, 94, 93, 91. Ini kalau saya buat yang paling atas aja biar nggak terlalu banyak garis ya. Ini sebagai resisten dan level 1758 sebagai support. Nah, itu akhir dari resisten dan akhir dari support. Ya, itu range sebesarnya teman-teman untuk emas hari ini. Oke, untuk gold ada pertanyaan teman-teman? Rekomendasi
sebelum data dirilis, teman-teman bisa trading di antara range ini, range kecilnya ya, 17.66 ya, di atas 17.66 teman-teman bisa buy, atau di bawah 17.81 teman-teman bisa cari posisi sell. Untuk stop loss yang minimal tentu teman-teman harus pasang stop loss di bawah range kecil ini untuk posisi buy, dan di atas resisten range kecil ini untuk posisi sell. Itu untuk stop loss yang paling minim. Stop loss maksimal untuk posisi buy tadi sudah saya sebutkan ya, 17.55. Dan untuk posisi sell, untuk maksimalnya teman-teman bisa terapkan di atas level psikologis, tetap di 1801. Oke, cukup jelas teman-teman untuk hari ini analisanya. Ada pertanyaan? Baik, saya sapa dulu untuk teman-teman yang udah hadir dari Zoom. Ada Pak Awaludin, Pak Dian, apa kabar Pak Dian? Ada Bu Merin ya, ada Pak Erwin, Bu Vera Puang, dan juga ada Pak David. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan, dibuka mic-nya atau diketik di kolom chat. Baik ya, udah nggak ada pertanyaan lagi, teman-teman. Mungkin untuk analisa hari ini saya akhiri ya. Kalau teman-teman perhatikan untuk data nanti malam dan juga dini hari nanti, terutama untuk teman-teman yang trading mayor pair. Oke teman-teman, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya untuk teman-teman semua. Selamat beraktivitas dan selamat pagi semuanya. Thank you. Thank you, Coach. Terima kasih.